sebagai wanita karir, juga sebagai ibu rumah tangga. Apa sih tantangan terbesar lo saat ini? Ya pas gua kerja tuh kayak oke, ini nyata cuy, ini nyata gitu. Gak seindah yang lu bayangkan ketika lu pengen cepet-cepet lulus kuliah gitu. Ya apalagi sih yang pengen kita bikin bahagia selain orang tua, pasti orang tua dong yang paling pertama pengen kita bikin bahagia, karena mereka yang bisa bikin kita jadi seperti ini gitu. Halo, selamat datang di MSko Channel di program Inspirasi bersama saya Farah. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama dengan dua rekan saya, ada Mbak Elin dan Mbak Hana. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo guys, jadi kita kan hari ini mau ngobrol-ngobrol nih. Hari ini kita mau membahas tentang topik aja ya. Tentang topik yang kita biasa bahas gitu ya. Ya, yang udah sering lah ya kita bahas terus sehari-hari. Hari ini kita mau mengambil intisari dari topik itu. Han, gue mau nanya nih sama lo. Lo kan sebagai fresh graduate ya. Terus sekarang lo memasuki dunia kerja. Kan ini baru pertama kali dong lo kerja. Iya. Apa sih tantangan terbesar lo yang lo hadapin saat ini? Beradaptasi sih kayaknya. Beradaptasi dengan lingkungan, Dengan dunia nyata. sebelumnya lo hidup di dunia apa? Kalau boleh tahu ya. Dunia tipu-tipu. Oh ya, sebelumnya dunia tipu-tipu ya. Ini juga sebenarnya dunia tipu-tipu sih. Jadi gak ada yang real ya semua ini. Enggak ada yang real gitu. Oke. Beradaptasi emang maksudnya perbedaannya berarti Ya pasti jauh lah bedanya. Kayak di kuliah pasti gue ketemu sama orang yang beragam juga gitu, dari background ya, maksudnya dari ya daerah mana gitu kan, juga usia ya, emang ada yang bedanya jauh, cuman kan nggak terlalu jauh-jauh banget ya, Nggak kayak di lingkungan kerja. nggak kayak di lingkungan kerja. Yang ketika gue di lingkungan kerja tuh harus menyesuaikan mereka yang background itu beragam gitu ya. Terus belum lagi gue harus bisa memerankan peran gue as a professional gitu kan. Kalau di kampus kan gue bisa ya mungkin pas di kelas gitu, tapi kalau selesai kelas kan nyablak atau segala macam ya. Cuma kalau ketika gue di kantor, gue harus menyesuaikan hal itu kan ke orang-orang itu dengan latar belakang yang berbeda gitu. Belum lagi ini profesional dan segala macamnya tentang bisnis yang harus gue pelajari gitu kan. Kayak apa ya, banyak hal yang kayak gue belum dapetin di kuliah pastinya gitu. Ketika gue di kerjaan tuh kayak, oh jadi tuh ini cuy, dunia nyata gitu. Implementasinya karena kok di kelas kan ya teori gitu kan ya. Ya pas gue kerja tuh kayak oke, ini nyata cuy, dunia nyata gitu. Gak seindah yang lu bayangkan ketika lu pengen cepet-cepet lulus kuliah gitu. Jadi tantangan terbesar lo itu lebih ke beradaptasi. dengan rekan kerja juga yang pastinya beda sama teman-teman kuliah kan. Karena sebenarnya beradaptasi kan nggak semudah itu cuy. Iya. Gue orangnya juga suka yang bersosialisasi gitu. Di kampus gue ikut beragam kegiatan juga, tapi ya tetap aja gitu untuk memulai beradaptasi kembali dengan orang-orang yang beda latar belakang itu cukup jadi challenge buat gue sih. Nah, apa yang udah lo lakuin nih untuk menghadapi tantangan itu? Sejauh ini ya balik lagi tadi ya, gue orangnya suka bersosialisasi gitu. Jadi gue coba menerapkan apa yang memang itu diri gue gitu kan. Ya menghormati orang-orang yang udah senior pastinya gitu kan di tempat kerja gitu. Belajar banyak hal dengan teman-teman atau bisa dibilang peers kita segala macam kayak gitu sih. Jadi kayak jangan merasa lu tuh paling bisa gitu. Jadi ya ketika lu anak baru ya, namanya juga anak baru, ngerti apa sih? Iya. Anak baru ya, fresh from the oven gitu kan, masih anget gitu kan. Ngerti apa ya, memang lu udah ada latar belakang pendidikan, tapi tetap dong, maksudnya pasti dunia kerja tuh ya banyak hal yang lu harus pelajari dan lu harus mau untuk belajar. Iya. Nah, kalau lo nih Mbak, lo kan udah cukup lama ya di dunia pekerjaan ini. Kalau kata Hana di dunia nyata ini kan lo udah cukup lama. 20 tahun. Udah 20 tahun ya? Iya. Beda dikit lah sama gue. Yang sekarang udah 25 tahun. Iya. Sama ya? Gue udah senior. Inkarnasi bagaimana sih nih gue? Kalau lo kan udah lama nih, terus sekarang
lo sebagai sebagai wanita karir juga sebagai ibu rumah tangga, apa sih tantangan terbesar lo saat ini? Pastinya kalau untuk tantangan terbesar gue saat ini ya gimana caranya gue bisa menyeimbangkan antara kehidupan gue pribadi ya, antara gue sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang istri, juga sebagai pekerja, sebagai wanita karir gitu di kantor. Nah itu memang tantangan terbesarnya, gimana kita membagi waktunya itu memang agak sulit ya kalau buat gue, tapi tetap kalau gue harus tetap bisa ngebagi itu semua ya, karena memang untuk kerja itu kan kita juga udah ada jam-jamnya gitu kan. Dari kalau untuk di kantor kita kerjanya dari jam 9 sampai jam 5, walaupun kita nggak bisa pulang jam 5 gitu. Kadang kalau misalkan ada meeting itu kita bisa kerja sampai jam 7 atau 8 malam gitu kan. Nah terus kalau misalkan di rumah ya lagi waktunya sama keluarga ya gue gimana caranya gue harus tetap fokus sama keluarga kayak gitu. Jadi gimana caranya lo menyeimbangkan antara kehidupan bekerja dengan kehidupan rumah tangga lo, karena sekarang kan peranan lo pasti bertambah dong. Betul gitu. banget. Kalau gue pribadi ya kalau misalkan cara menyeimbangkannya itu ketika gue di kantor ya gue memang harus fokus sama pekerjaan gue, walaupun misalkan ada info atau kabar biasanya kan di rumah, tapi kan gimana caranya gue harus tetap bisa profesional ketika gue di kantor gitu, karena gue juga punya tanggung jawab gitu. Nah sebagai wanita karir ketika gue di tempat kerja, dan ketika di rumah kadang juga kita di rumah ada gue lagi sama keluarga tapi ternyata ada kerjaan yang tiba-tiba masuk melalui WhatsApp atau email gitu kan, dan itu gue juga harus bisa gimana caranya gue juga tetap memfokuskan diri untuk ke keluarga juga gitu kan. Nah sekarang kan kita masih ada work from home kan. Yeah. Ketika work from home gak usah lo deh yang udah berkeluarga, gue atau Hana pun ketika work from home kan kita gampang banget ke distract ya, maksudnya kayak kurang efektif. Ada ini apalagi lo ada gitu, urusan pribadi. Iya, apalagi lo kan tiba-tiba misalkan lagi meeting atau lagi kerja, tiba-tiba anak lo nangis gitu. Nah, itu gimana tuh Mbak? Kalau karena kita WFH ya sekarang gitu kan, terus gue lagi meeting atau gue lagi kerja, memang sering banget itu kejadian. Misalkan anak gue nangis karena anak gue memang usianya itu kan masih 7 bulan gitu kan, jadi memang nggak bisa diatur juga gitu, nggak bisa kita diem gitu, jangan nangis kan nggak bisa. Jadi ya kalau udah nangis ya nggak peduli kapan gitu, kadang kita lagi meeting atau kita lagi nerima telepon dia bisa nangis kapan aja gitu kan. Nah itu kalau nangis bisa diatur mah tapi kalau nangis bisa ada yang ada tombolnya di belakang, ada tombol di belakangnya gitu. Nah itu dia. Nah kalau dari gue pribadi ya, gue gimana caranya supaya itu semua teratasi ya, pastinya gue nyewa pengasuh dong gitu kan, nyewa babysitter gitu loh untuk anak gue. Jadi ketika gue di rumah, ketika gue work from home, gue tetap bisa bekerja profesional gitu tanpa terganggu dengan urusan keluarga gue gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ya ketika work from home jadi ke-distract dengan urusan yang di rumah, walaupun pasti ada lah ya ke-distract. Walaupun ada ke-distract, tapi gimana cara kita mengatasinya gitu kan. Walaupun memang kalau untuk kerja yang efektif banget ya pastinya dari kantor. Pastilah gitu. Ya, pastilah itu udah, karena kan kalau di kantor ya emang tempat kerja gitu. Nah kalau lo nih Han, kan lo memutuskan untuk berkarir ya? Insya Allah. Iya dong. Iya dong. Karena sekarang gue bekerja. Karena sekarang lo lagi bekerja dan ya umur lo masih muda lah gitu. Apa sih harapan atau ada nggak sih goals yang pengen lo capai dalam berkarir ini? Goals gue sih ya, salah satunya emang gue pengen jadi pengusaha sih. Cuman kan itu goals jangka panjang ya. Nah untuk gue jadi pengusaha butuh modal kan, ya butuh modal, butuh ide gitu kan. Memang modal tuh kan bukan hanya bentuk uang juga gitu, ide segala macamnya gitu. Nah kenapa? Iya pengalaman juga gitu kan, karena nanti kalau gue punya bisnis juga kan, gue harus tahu nih gimana proses bisnis yang baik dan benar membuat suatu bisnis segala macamnya gitu ya. Pada akhirnya ya gue sekarang memutuskan gue bekerja gitu, karena memang goals gue kesana, gue pengen jadi womanpreneur gitu. Womanpreneur. Oke. Kalau lo gimana Mbak? Kan sekarang lo emang memutuskan untuk berkarir kan.
dan sambil juga memegang peranan sebagai ibu rumah tangga gitu. Apa sih harapan terbesar lo, atau lo ada ini nggak sih, ada goals di dalam berkarir ini? Kalau dari gue pribadi sih, kalau ditanya harapan ya pasti ada, ditanya goals ya pasti ada. Dan gue jujur kalau untuk bekerja ya gue nggak mau kerja terus gitu kan, kerja terus kayak begini. Gue juga pengen waktu gue banyak untuk keluarga gitu, untuk anak, untuk suami. Gue lebih banyak bisa membagi waktu gue untuk mereka gitu. Nah kalau dari gue pribadi sama kayak Hana, jujur gue juga memang kedepannya itu gue pengen usaha. Dan gue juga udah sering sih gue suka cerita gitu kan sama Farah, gue tuh pengen banget lo usaha ini. Ya kita sefrekuensi deh. Iya, gue tuh pengen banget lo usaha ini, tapi untuk sekarang gue kayaknya masih ngumpulin dulu nih modalnya. Dan benar emang yang Hana bilang, untuk usaha itu kan kita perlu modal, kita juga butuh pengalaman gitu kan. Nah itu, dan saat itu memang untuk tahap ini gue masih ngumpulin modal dulu gitu, untuk nanti usaha gue ke depannya. Walaupun memang sekarang gue udah ada gambaran nih usaha gue pengen apa, dan gue udah hitung-hitung modalnya berapa yang kira-kira gue butuhin untuk usaha itu gitu. Jadi sebenarnya goals kalian berdua tuh sama ya? Nggak berdua sih, kayaknya depan juga sama. Oh iya, gue juga sih, cuma gue nggak ditanya ya. Nah coba gue pengen tahu, nah lo kira-kira nih. Nggak, ini kan lagi fokus pada kalian. Nggak, tapi mengiyakan nggak? Iya benar, karena kan pasti kita sebagai perempuan tuh pengen punya sebenarnya bukan sebagai perempuan aja ya, sebagai manusia pengen menghasilkan sesuatu yang bisa diingat. Salah satunya mungkin dengan membuka usaha itu yang nantinya bisa turun temurun gitu. Nah kan lo udah punya goals nih, maksudnya lo punya harapan ke depannya itu nanti mau seperti apa gitu. Tapi kan pada saat implementasi ini kayak sekarang aja deh gitu, kayak pasti ada saatnya lo lelah, ada saatnya lo tuh jenuh gitu. Apa sih yang memotivasi lo buat tetap biar tetap on track gitu? Atau apa yang memotivasi lo, ya gue tetap harus bisa nih biar gue tuh bisa nantinya gue punya usaha sendiri, atau tapi kan gue tetap harus bekerja dengan semaksimal dan sebaik mungkin kan di sini gitu. Apa yang memotivasi lo? Jadi mana dulu nih? Iya, yang mana? Soalnya lo ngeliriknya ke kita berdua nih. Ya dari kalian berdua, dari lo dulu deh. Dari yang paling muda dulu ya. Yang paling muda. Kita pengen denger yang fresh from the oven. Kita pengen denger dari anak baru dulu. Oke, newbie. Gimana ya? Kalau untuk yang memotivasi gue sebenarnya nggak muluk sih. Udah pasti orang tua. Orang tua dan orang-orang di sekitar gue gitu kan. Pengen pengen banget membahagiakan mereka dengan cara gue bisa bikin mereka bangga gitu atas prestasi gue kelak. Itu aja sih sebenarnya, sesimpel itu. Simpel gak sih? Simpel dan ini sih simpel banget. Simpel dan ya emang simpel banget gitu. Banyak karena orang memang kayak gitu. Iya, karena memang waktu gue belum menikah dan gue ditanya hal itu gitu, sama biasanya kalau interview ya, kadang kan ada yang ditanya gitu, apa sih yang memotivasi lo gitu. Dan jawaban gue tuh sama kayak Hana gitu, orang tua. Karena memang ketika kita belum nikah, siapa lagi sih yang pengen kita bikin bahagia selain orang tua? Pasti orang tua dong yang paling pertama pengen kita bikin bahagia, karena mereka yang bisa bikin kita jadi seperti ini gitu kan. Emang kedengeran kayak klasik atau klasik gitu. Iya, template. Tapi ketika maksud gue itu hal yang memang lu harus benar-benar maknai loh gitu. Iya, maksudnya bukan sekedar lu ucapin. Jadi lu ada cara, gimana caranya lu bisa benar-benar sampai ke sana gitu, bukan sampai ketika ditanya ya udah template aja klasik gitu, karena orang jawab ini gue jawab ini gitu. Tapi lu sebenarnya memaknai, artinya lu harus gimana caranya orang tua lu benar-benar bahagia dan bangga sama lu gitu. Kalau lo gimana Mbak? Kan kalau lo udah berkeluarga, pasti secara prioritas bertambah dong gitu. Benar. Nah kalau memang itu yang tadi, kalau jawaban yang sebelum nikah itu gue sama. Iya, gue setuju banget sih sama Hana ya. Nah kalau untuk setelah menikah ini ya pastinya gue juga ada prioritas juga ya, terutama untuk anak dan suami gue gitu kan. Nah yang memotivasi gue ya karena memang gue tuh pengen ketika nanti gue punya usaha, gue juga pengen bisa membiayai anak gue dengan hasil usaha gue sendiri, dan bisa nurut. Kan kalau misalnya kita kerja
terus kita pensiun udah kan cuman cukup sampai di situ. Sedangkan kalau misalkan kita buka usaha sendiri, usaha itu bisa kita turunin ke anak atau cucu kita nanti. Ya kalau semoga sih usaha kita bisa berhasil dan bisa naik terus gitu, bisa sampai maju. Dan harapan gue memang gue tuh pengen punya usaha yang buka cabang banyak gitu loh. Gue kebayang nih apa. Nah gitu loh. Kebayangnya udah sering ngobrol kan. Kita udah sering ngobrol gitu. Dia mau jadi inci-inci. I know. Bener. Gitu. Kalau gue sih memang pengennya yang ya usaha gue pengennya yang cabangnya banyak, dan karena ya itu sih tujuan gue buat anak gue nanti ke depannya. Ya. Jadi yang memotivasi lo tuh pada intinya adalah anak lo ya. Untuk karena gue udah menikah dan anak gitu. Sebetulnya orang tua juga, cuman itu kan sebelum nikah orang tua, dan saat ini memang orang tua tetap. Tapi orang kalau tua tetap misalkan karena dua-duanya bisa diituin, ya maksudnya itu yang memotivasi lu keduanya gitu. keduanya orang tua dan anak juga gitu. Lu gimana? Ya kalau gue sama lah ya, karena sekarang kita lagi fokusnya ke Sama anak juga. anak siapa tapi? Anak ayam kali. Oke, thank you Hana dan Elin udah mau berbagi cerita. Thank you juga Farah. Semoga dari obrolan kita teman-teman bisa mengambil sedikit pencerahan ya. Sebenarnya nggak ada isu gitu ketika teman-teman memutuskan untuk berkarir atau berumah tangga terlebih dahulu ya, atau bekerja gitu. Jadi sebenarnya semua tuh gimana cara kita mengelolanya aja, dan ya balik lagi apa yang memotivasi kita untuk Bisa sukses berkarir. ada di jalan yang on track mungkin ya gitu. Jalan yang baik dan benar. Jalan yang baik. Bisa dibilang. Iya. Oke, teman-teman, terima kasih. Buat teman-teman bisa juga komen di bawah nih kalau misalkan ada pengalaman yang mungkin yang sama kayak yang dialamin oleh Elin dan Hana. Silakan komen di bawah. Terima kasih.